Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Matvario dari tingkat 3 Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan HIV/AIDS pada remaja. Berikut penjelasannya. Peningkatan kasus HIV/AIDS pada remaja bertambah setiap tahunnya. Penderita HIV/AIDS pada usia 11-24 tahun meningkat sebanyak 25%. Pengetahuan pencegahan HIV/AIDS yang belum komprehensif turut mendukung meningkatnya kasus penyakit tersebut kepada remaja. Oleh karena itu, remaja perlu dibekali dengan pendidikan kesehatan terkait pencegahan penularan HIV/AIDS. Sebelumnya, apa sih HIV/AIDS tersebut? HIV atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang sangat kecil menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan merusaknya, sehingga manusia menjadi lemah dan mudah diserang penyakit. HIV merupakan penyebab dasar dari AIDS, sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Seseorang yang terkena atau terinfeksi HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian-bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Akibatnya, kekebalan tubuh penderita tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang berbagai penyakit. Selanjutnya, apa sih penyebab dari HIV/AIDS tersebut? AIDS disebabkan oleh HIV. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel darah putih yang ada di dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh manusia. Penularan HIV terjadi melalui darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terkena HIV/AIDS masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui 1. Hubungan seks dapat terjadi ketika penderita tidak memakai kondom dan tidak setia pada pasangannya dan sering berganti pasangan. Yang kedua, berbagi jarum suntik, misalnya saat membuat tato dan tidak mengganti jarum suntik. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seorang menerima donoran darah dari penderita HIV tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih gejala dari HIV/AIDS tersebut? Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Gejalanya seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, rasa lemah, lesu, muntah, dan nyeri pada sendi-sendi. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Pada tahap ini, virus semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Gejalanya seperti berat badan turun, demam berkepanjangan, pembengkakan kelenjar getah bening, batuk, sesak napas, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan, diare, dan sakit kepala. Pada tahap ketiga, infeksi HIV sudah berubah menjadi AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, sehingga membuat penderita lebih mudah terserang infeksi lain. Gejalanya seperti berat badan turun sangat drastis, berkeringat di malam hari, adanya bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, adanya bintik ungu di kulit, diare kronis, ruam atau bintik di kulit, sesak napas, dan mengalami gangguan saraf. Bagaimana cara untuk mendiagnosa HIV/AIDS? Untuk memastikan apakah pasien terinfeksi HIV, maka harus dilakukan tes HIV. Screening dilakukan dengan mengambil sampel darah atau urin pasien untuk diteliti di laboratorium. Jenis screening untuk mendeteksi HIV adalah 1. Tes antibodi,
Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Yang kedua, tes antigen. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi P24 atau suatu protein yang menjadi bagian dari virus ini. Bila screening menunjukkan pasien positif HIV, maka pasien perlu menjalani tes selanjutnya, yaitu pertama, hitung sel darah putih. Pada kondisi normal, jumlah sel darah putih berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. Infeksi HIV berkembang menjadi AIDS bila hasil screening sel darah putih di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Yang kedua, pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Tes ini bertujuan untuk menghitung jumlah RNA di dalam tubuh pasien tersebut. Yang ketiga, tes resistensi atau kekebalan terhadap obat. Selanjutnya, apakah HIV itu ada obatnya? Sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV. Namun, ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel darah putih. Pasien harus segera mengkonsumsi obat ARV begitu didiagnosa menderita HIV, agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Menunda pengobatan hanya akan membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penderita HIV terserang AIDS. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mencegah penularan HIV tersebut? Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Meskipun demikian, infeksi dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu 1. Tidak berhubungan seks sembarang orang. Bila perlu, jangan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Yang kedua, tidak mengganti-ganti pasangan. Setialah pada pasangan yang kalian pilih. Yang ketiga, jangan lupa memakai kondom saat melakukan hubungan seks. Yang keempat, tidak mengkonsumsi narkoba. Dan yang kelima, aktiflah mencari informasi yang benar tentang HIV/AIDS. Dengan begitu, kita dapat menjauhi HIV/AIDS dan kita dapat bebas dari HIV/AIDS. Sekian dari pendidikan kesehatan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.